Alhamdulillah saat ini sudah hadir teman-teman rekan sejawat yang akan mendiskusikan masa transisi PAUD SD menyenangkan. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan diskusi melaksanakan masa transisi PAUD SD menyenangkan. Baiklah, ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada teman-teman rekan sejawat di sini mengenai PPDB yang akan dilaksanakan periode tahun ajaran 2023-2024 ya. Baiklah, pertanyaan pertama yaitu apakah melalui PPDB rekan sejawat semua dapat mengenal kebutuhan peserta didik? Iya betul, karena dengan adanya kegiatan PPDB ini akan mampu memberikan informasi mengenai lingkungan sekolah, kebutuhan siswa atau peserta didik yang dibutuhkan oleh calon peserta didik. Ya, jadi di sini Bu ya, kita bisa mengarahkan. Misalkan kalau kita kan di PAUD nih Bu, kalau PAUD pasti dari usia kita lihat. Oh ini usianya udah 4 tahun ya rekan-rekan. Oh berarti maksudnya kita ke kelompok A. Kalau udah 5 tahun ke atas, berarti 5 tahun atau 6 tahun, berarti peserta didiknya masuk ke kelompok B. Atau misalkan di bawah 4 tahun, kita nggak mungkin kan TK menerima anak di bawah 4 tahun. Berarti kita memasukkan anak peserta didik tersebut ke kobar. Berarti disesuaikan dengan usianya. Betul. Ya, karena kita berada di dalam pondasi awal, yaitu masa pondasi PAUD ya. Baiklah, ada lagi mungkin teman-teman jawabannya atau diskusinya? Sudah. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Iya. Boleh, bagaimana Bu? Udah cukup sih Bu kalau untuk itu. Kita kan sudah sesuai per kelompok per usia itu. Jadi memang sudah cukup kalau untuk itu. Ya. Paling dilanjut Ya. ke Berarti dapat mengetahui yaitu harus sesuai dengan Usia. kelompok usianya. Iya. Dan untuk pertanyaan berikutnya yaitu apakah alternatif kegiatan tes calistung dapat mendukung penguatan transisi PAUD ke SD? Untuk itu menurut saya sih kalau di TK kan tidak ada ya Bu ya gitu. Kalau untuk di TK biasanya memang tidak ada tes calistung karena itu akan berdampak ya pada psikologi anak juga, apalagi anak yang belum paham karena kan pada dasarnya di TK itu bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain, jadi tidak ada ditekankan harus ada tes calistung gitu. Ya, saya sangat setuju sekali dengan gitu. pendapat Bu Tanti ya. Iya. Jadi di TK itu tidak diperkenankan untuk langsung pembelajaran belajar calistung Iya. atau membaca, menulis dan berhitung. Nanti takutnya anak-anak menjadi trauma ya. Jadi Iya, tidak betul. mau sekolah karena masa PAUD adalah masa bermain. Iya. Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman? Mungkin? Kalau menurut pendapat saya tadi setuju apa yang disampaikan oleh rekan kita. Cuman dalam hal ini mungkin untuk awalnya bisa kita dengan melakukan asesmen diagnostik, di mana kita bisa melihat minat dan bakat anak itu di masa-masa awal anak memasuki jenjang sekolah dasar Bu. Jadi nanti kita kegiatan dan sebagainya disesuaikan dengan minat serta kemampuan sekali. Seperti itu. Berarti di sini kita dapat melaksanakan asesmen, beberapa asesmen Betul. ya, seperti asesmen awal, asesmen diagnostik dan asesmen otentik ya. Betul. Setuju sekali Bu Ya. Erna pendapatnya. Teman-teman, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak? Atau kita langsung ke pertanyaan berikutnya ya? Cukup ya, Cukup. lanjut saja Bu. Sudah cukup Ya, jelas ya. Nah, pertanyaan berikutnya yaitu dampak melakukan tes calistung kepada anak di masa PPDB akan seperti apa ya, teman-teman? Jadi kita ketika anak masuk langsung diajarkan calistung gitu, terutama di SD mungkin ya. Iya. Kalau di PAUD itu tidak mungkin ya, Iya. karena PAUD itu adalah masa pondasi awal. Jadi untuk SD itu pengenalannya mungkin berbeda gitu ranahnya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Apabila langsung diajarkan Ya. calistung gitu ya. Boleh mungkin ya Bu ya berpendapat sedikit. Jadi kalau misalnya untuk awal, tadi kan pertanyaan di awal ya. Kalau misalnya untuk di awal, untuk kita adakan tes calistung untuk jenjang PAUD sebetulnya kurang Tidak begitu tepat, diperkenankan tidak ya. diperkenankan, kecuali misalnya mengenalkan itu misal udah di pertengahan semester dengan melalui metode cara yang bermain dengan apa yang menyenangkan gitu Bisa ya. bernyanyi Ya, jadi takutnya menimbulkan
anak itu kekhawatiran adanya ketidakpercaya diri anak karena anak belum mampu atau belum mengenal simbol-simbol yang dikenalkan. Jadi lebih baiknya kita kenalkan melalui metode bermain dulu seperti itu. Ya, sangat setuju sekali pendapat Bu Erna. Mudah-mudahan untuk khususnya pendidik SD dapat memahami hal Betul. ini ya. Jadi harus ada persamaan persepsi ya antara PAUD Nah, dan itu SD. makanya pemerintah mencanangkan harus ada satu persepsi antara guru-guru TK, pendidik-pendidik TK dengan pendidik SD. Khususnya kelas 1 dan kelas 2 yaitu kelas awal ya. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya